Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir dan hari ini kita akan sedikit resume pelajaran bahasa Indonesia ya di kelas 7 SMP. Nah, hari ini tadi Ustaz Asmi sudah menyampaikan pelajarannya ya, yaitu tentang fiksi dan non fiksi. Nah, jadi di pelajaran hari ini anak-anak sekalian oleh gurunya itu telah disebutkan setidaknya ada dua tujuan dari pembelajaran ini. Jadi anak-anak harus paham dua tujuan ini. Nah, kalau tidak paham berarti ulangi belajarnya. Nah, jadi tujuan belajarnya kita hari ini bahasa Indonesia adalah anak-anak sekalian bisa tahu apa itu buku non fiksi atau apa itu non fiksi anak-anak sekalian. Setelah pekan sebelumnya kita telah belajar tentang fiksi. Nah, di sini juga anak-anak sekalian, tujuan keduanya adalah anak-anak sekalian mampu menentukan persamaan dan perbedaan unsur buku yang ada di non-fiksi dan buku fiksi. Jadi satu, anak-anak harus tahu apa itu non-fiksi, dan yang kedua, anak-anak sekalian tahu persamaan atau perbedaan dari buku-buku fiksi dan non-fiksi anak-anak sekalian. Baik, sudah siap? Let's go. Ayo kita lanjut. Nah, pertama, apa itu non-fiksi? Anak-anak sekalian, non-fiksi adalah klarifikasi untuk setiap karya informatif. Nah, seringkali berupa cerita ya, yang pengarangnya dengan itikat baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disajikan. Pusing? Mari kita sederhanakan. Non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukanlah fiktif, bukan hasil imajinasi atau rekaan si penulisnya. Masih pusing? Baik, kita sederhanakan sekarang. Intinya, non-fiksi itu anak-anak sekalian adalah faktual. Non-fiksi itu adalah nyata. Non-fiksi itu benar-benar ada, bukan khayalan. Paham? Kalau belum paham, taliwa-liwa. Nah, baik. Ngomong-ngomong soal kejujuran anak-anak sekalian, kenyataan, sesuatu yang harus intinya kejujuran ya. Jadi pernah Abu Dzar itu bertanya kepada Rasulullah SAW. An Abi Dzar qala amrani Khalil. Abu Dzar mengatakan kekasihku Nabi Muhammad Khalil sallallahu alaihi wasallam bisa main amrani, memerintahkan kepadaku 7 perkara. Nah, di antara 7 perkara tersebut ada poin yang menyebutkan wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Jadi Abu Dzar pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan yang benar anak-anak sekalian walaupun itu pahit. Hadis ini hadis sahih riwayat Ahmad anak-anak sekalian. Jadi walaupun pahit, diancam mau digebukin, mau diapaan, katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit anak-anak sekalian. Dan ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar, termasuk kita juga sebagai umatnya anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita akan adu antara fiksi dan non fiksi ini. Oke, kita kasih pemisah dulu, ya kan? Fiksi anak-anak sekalian. Fiksi itu dia sifatnya imajinatif ya, sifatnya khayalan, tidak benar. Nomor dua, nah fiksi ini sifatnya dia berdasarkan angan-angan dan rekaan si penulis anak-anak sekalian. Ketiga, gaya bahasanya yang mendayu-dayu. Ini kita sering lihat ketika seseorang bercerita, ya kan, membawakan dongeng dan lain sebagainya itu kan ada apa namanya ya? Kalau dia ngomong kan misalnya pada suatu hari, ya kan, gembala biri-biri dan lain sebagainya itu ada temponya ya, kadang naik, kadang turun dan lain sebagainya. Itu berbeda dengan non fiksi anak-anak sekalian. Coba bayangkan, kalau non fiksi, contoh non fiksi kan misalnya adalah koran. Kalau ada orang yang baca koran misalnya hari ini Menteri Kesehatan, nah itu kan dia tidak matching ya, tidak cocok. Nah, sekarang setelah fiksi, sifat-sifatnya anak-anak sekalian atau ciri-cirinya, dia bersifat imajinatif atau khayalan, atau rekaan si penulis dan kayak bahasanya mendayu-dayu. Beda halnya dengan non-fiksi anak-anak sekalian. Non-fiksi dia bersifat faktual atau sesuai fakta anak-anak sekalian. Gaya bahasanya baku dan jelas, tidak mendayu-dayu. Ketika kita baca koran misalnya, itu kan bacanya tidak mendayu-dayu ya. Hari ini Menteri Kesehatan mengumumkan bahwasanya kasus corona bla bla bla. Kita kalau membaca koran tidak seperti ini. Hari ini Menteri Kesehatan mengumumkan dan lain sebagainya. Ya kan tidak, tapi dia gaya bahasanya baku dan jelas anak-anak sekalian. Nah, tentunya dia berdasarkan fakta dan kenyataan. Jadi seorang kalau perusahaan koran ya kan atau buku-buku fiksi itu kan ditulis sesuai dengan
kenyataan, tidak ada karangan misalnya ya kan. Masa ada Quran Fajar, hari ini Iron Man mengunjungi Makassar dan lain sebagainya. Tidak ada anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, kembali kita ke fiksi untuk review sedikit. Nah, contohnya ya. Contohnya adalah novel. Di kelas saya tidak salah ada 2 novel ya. Novel Faiz, bukan ya, novel Faiz. Ya kan, dan ada novel Ziaul Haq, Masya Allah. Nah, contoh yang lain adalah cerita pendek, komik, dongeng, dan lain sebagainya. Nah, jadi hal yang tidak boleh dilewatkan dari fiksi itu, anak-anak sekalian, dari cerita fiksi ini seperti novel dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah ada temanya. Misalnya novel, temanya apa? Temanya misalnya adalah tentang kuliner ya bercerita tentang seseorang yang jago masak dan lain sebagainya ya kan. Nah, ini tema tidak boleh dilewatkan, termasuk tokoh ya kan. Kalau cerita pasti ada tokohnya. Misalnya yang jago masak di sini adalah Randi misalnya, jago bikin apa, sambal pete misalnya ya kan. Nah, terus ada alurnya. Alur cerita itu bagaimana jalannya cerita, dan tentunya ada latarnya Anda sekalian, di mana lokasinya, kapan terjadinya, dan lain sebagainya. Terus ada wataknya. Watak si tokohnya. Pintar masak kah, ya kan, malas kah, rajin kah, atau bagaimana, dan lain sebagainya. Dan tentunya ada pesan dan kesan yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke non-fiksi anak-anak sekalian. Non-fiksi, kita ketahui bahwasanya dia adalah tulisan yang dibuatkan berdasar kenyataan. Dia dibuat berdasarkan kenyataan, bukan bohong-bohongan anak-anak sekalian. Nah, juga ini ya cirinya ya. Berikut juga contohnya. Jadi dia bisa berupa percobaan atau riset juga, dan dia contohnya lagi adalah wawancara, dan datanya bisa dipertanggungjawabkan anak sekalian. Jadi seseorang ketika menulis buku non fiksi, nah dia harus memenuhi syarat ini, ya kan? Atau setidaknya contohnya dari sini, ya kan? Dia ditulis berdasarkan kenyataan, datanya bisa dipertanggungjawabkan, tidak ngarang-ngarang misalnya, dan lain sebagainya. Nah, contoh karya non fiksi itu adalah surat kabar, laporan, ini laporan hasil wawancara, hasil percobaan, hasil pengamatan, karya ilmiah, dan ini kita sudah coba ya di program riset kemarin, anak sekalian alhamdulillah bisa membuat laporan. Contoh lain adalah ada skripsi, tesis, dan disertasi, ada juga biografi. Nah, non fiksi anak-anak sekalian, non fiksi, nah itu dia memiliki aturan dalam penulisan ya, tidak boleh asal tulis saja. Ya kan, seperti misalnya contohnya membuat laporan. Itu kalau membuat laporan ada judulnya, apa judul laporannya, ada pendahuluan dan melatar belakanginya, hasil percobaannya bagaimana. Misalnya ini hasil laporan percobaan ya, pembahasannya, dan ada kesimpulannya. Contoh lain adalah ketika membuat sebuah biografi, dibuat berdasarkan data, aturan penulisannya ada, dibuat berdasarkan kisah nyata atau pengalaman seseorang. Tugasnya, apa yang Anda tidak paham di pelajaran ini? Hehe. Karena sudah azan, kita stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.